Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemah. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu,
Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan, menghayati nubuatan Nabi Yesaya bagi umat Tuhan untuk berkembang, terus meluas gereja Tuhan ke kanan ke kiri, ke semua penjuru dunia. Dalam Yesaya pasal 54 ayat 1-17. Dalam nama Yesus kami rindu merenungkannya. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan hari ini, Yesaya 54 ayat 1-17. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allahmu, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam, dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemunyak-kemunyak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu,
itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Seperti senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 54 berbicara tentang pemulihan yang Tuhan sediakan, Tuhan kerjakan bagi umat Israel, tetapi juga bagi setiap kita orang percaya saat ini. Pemulihan apa saja yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia dan percaya kepadanya? Ayat 3 dikatakan, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Yang pertama, berkembang ke tempat, ke wilayah yang sebelumnya tak terpikirkan. Tuhan membawamu ke tempat yang sebelumnya tidak pernah engkau pikirkan. Wilayah bisa saja berbicara tentang daerah secara fisik, tetapi juga bisa berbicara mengenai karir, bisnis, usaha, pelayanan, dan sebagainya. Jika dahulu mungkin hidup kita dipenuhi dengan kesulitan-kesulitan, sehingga sepertinya hidup kita sebagaimana tertulis dalam Mazmur 91 ayat 7, tetapi kalau engkau taat, percaya dan setia, justru apa yang dianggap sebagai kehancuran dan kota sunyi, dianggap tidak ada harapan, itu akan Tuhan berikan dan pulihkan dalam kehidupan kita. Artinya ada perluasan dalam segala bidang, termasuk pelayanan kita. Gereja JKI Sema bulan ini membuka 2 cabang baru. Ini bukan pekerjaan manusia. Ini adalah karya Allah memulihkan kita. Mari kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Yang kedua, diterima dan bahkan dicari-cari orang banyak. Jika dahulu orang mungkin menjauhi kita, mencibir, dan mungkin bahkan memusuhi kita, tetapi di dalam keadaan kita yang dipulihkan, mereka akan berbalik, akan mencari kita, memohon masukan kita, bahkan meminta doa-doa kita. Mengapa? Karena sesuai Zakaria 8 ayat 23, beginilah firman Tuhan semesta alam, pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Hal ini akan menjadi kenyataan, yaitu mereka melihat bagaimana Tuhan memelihara dan menyertai kita. Inilah yang dimaksud dengan tempat bangsa-bangsa. Hari-hari ini akan semakin banyak orang mencari Tuhan, dan mereka akan mencarinya melalui kita. Amin, saudara. Pembukaan 2 cabang hanyalah awal, tapi Tuhan akan terus mengerjakan pemulihan melalui kita untuk lebih lanjut lagi. Siapkan dirimu, buka hati, tetap setia, dan andalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk janji firman Tuhan melalui nubuat Nabi Yesaya, bahwa Engkau akan mengerjakan pemulihan sedemikian rupa, pemulihan yang holistik sempurna, baik pelayanan kami, ibadah kami, gereja Tuhan, juga kehidupan kami dalam karir, dalam usaha, dalam berumah tangga. Tuhan sempurnakan kembali, Tuhan pulihkan. Dan kami umat Tuhan harus mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk pekerjaan Tuhan ini. Dan kami mau Roh Kudus menuntun kami dalam langkah hidup kami hari demi hari, hingga pemulihan-pemulihan ini dinyatakan. Pemulihan gereja Tuhan yang disertai dengan pemulihan kehidupan kami, dalam ekonomi, dalam rumah tangga,
dalam karir dan segala bidang kehidupan kami. Untuk memuliakan Tuhan, untuk dipakai bagi kemuliaan nama-Mu, untuk dipakai kerajaan Allah diluaskan di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom. Semangat saudara.